Protestanias atau BKPN. Aliran Lutheran, 17 Mei 1994. Banua Niha Keriso Protestan atau BNKP. Lutheran, 27 September 1865. Gereja Kristen Luther Indonesia atau GKLI, 18 Mei 1965. Gereja Kristen Protestan Angkola GKPA, 1 Agustus 1976. Gereja Kristen Protestan Indonesia GKPI, 30 Agustus 1964. Gereja Kristen Protestan Mentawai GKPM, 9 Juli 1916. Berarti terus sampai di bawah berapa semua Lutheran di Indonesia? Saya sebutkan semua, Mo. Saya sebutkan semua. Tidak langsung ke rupanya, sebut ada berapa semua di bawah? Ya, jumlahnya ada 19 di Indonesia. Anak Batak, tolong jujur di situ. Dari 19 Lutheran yang ada di Indonesia itu, engkau denominasi mana? Karena apa? Karena tadi dia bilang saya mempertahankan, saya punya Protestan, saya punya denominasi. Makanya saya butuh, saya ini Lutheran, tapi Lutheran dari mana Lutheran yang 19 itu? Engkau dari 19 itu, mana yang mau kau bela? Itu yang pertanyaan saya. Untuk denominasinya saja, dia bilang nanti melanggar etika. Kok, kalau itu saya bilang saya Katolik ini, Ritus Roma juga melanggar etika. Kan jadi lucu. Saya turunkan karena apa? Bagi saya kejujuran itu adalah cermin dari jiwamu. Berarti engkau ini 11-12 dengan Edis TV. Dia bukan ini ya saksi Yehova. Dia tidak mengerti tentang unisitarian, tetapi dia punya gejalanya ke sana. Hal yang terkecil, tolong Protestan ya. Tolong kalau kamu naik ke room ini, naik dengan seluruh kejujuran kamu dari denominasi mana. Dia tadi katakan bahwa dia tidak mau katakan dia dari denominasi mana, tetapi dia mau membela denominasinya. Kan ada 19 kategori Lutheran yang ada di Indonesia. Kalau itu engkau mau bela yang mana ini? Ya. Tolong jujurlah, hal paling kecil. Anak Batak. Kalau pertanyaan tentang dasar fundamentasi apostolik, jawab itu. Yesus kepala, Yesus itu saya sudah tahu, kau tidak perlu ajar saya. Hal yang paling kecil. Lebih baik dengan Islam yang jujur daripada yang Protestan tukang tipu. Tolonglah. Hal yang terkecil dalam hidup seperti itu. Ya. Buat apa diputar balik kan tidak ada mengerti. Anak Batak, kau belajar baik-baik dulu. Kau belajar, yang pertama bukan belajar baik-baik, hanya belajar untuk jujur dengan dirimu sendiri. Sebut denominasimu dari mana sangat setengah mati. Kenapa? Lebih baik yang Islam, yang Hindu, yang Buddha, yang jujur. Kami Islam, selesai. Daripada engkau ini tidak mengerti. Datang sini mau hanya hafal ayat baru interpretasi suka-suka. Pertanyaan lain, jawab lain. Tadi omong tentang kami adalah gereja, tapi dia ambil 16-18 gereja, bukan bangunan. Nih, siapa bilang itu semen, batu semen di situ? Yang kau kepala bilang Katolik, bilang gereja, batu semen itu kau. Kami didirikan oleh Kristus, tapi lupa dalam bahasa Yunani katakan saja Petro taute, Petrus taute, Petra. Maka kita pakai bahasa Indonesia saja. Hai, buat apa juga ini belajar satu bahasa Indonesia sudah tahu semua sampai bahasa Yunani, sampai Ibrani, sampai semua. Ini tidak. Saya pikir level turun sekali saya penjelasan untuk kau. Saya coba untuk tabah, untuk dengar. Saya bilang kau penjelasan tentang Kristus, bukan tentang dasar apostolik. Dan kejujuran dia tuh, saya salut, dia bilang, kalian punya denominasi seluruh Protestan itu tidak didirikan di atas dasar para rasul. Kalau itu hapus buang Efesus 2 ayat 20. Didirikan di atas dasar para rasul, tidak ada lagi di situ. Mang Topan, bukan hanya gereja, karena tadi dia bilang, saya datang untuk membela denominasi saya. Saya butuh tahu denominasimu apa yang mau dibela. Saya ini Lutheran, tapi di Indonesia ada 19 Lutheran. Mana yang kau mau bela? Oh, saya tidak bisa menyebutnya karena etika. Bukan karena etika, karena yang pertama, engkau tidak mau jujur. Yang kedua, karena engkau pendusta. Relativisme.
Takut nanti kalau dia bela Lutheran ini, Lutheran yang lain bagaimana? Inilah jujur dengan diri sendirilah. Saya pikir ini paling penting ya. Kalau tidak mau jujur dengan dirimu sendiri, bagaimana anak Batak? Hal yang terkecil dalam hidup engkau bisa buat kok. Jujur dengan dirimu sendiri, itu cermin dari jiwamu. Makanya jangan bawa Lutheran. Kalau bawa Lutheran ya dari 19 Lutheran itu engkau harus pilih salah satu untuk dibela. Saya satu orang bukan soal kalah debat ya teman-teman. Tolong jujur dengan dirimu sendiri. Ide saya engkau jangan marah-marah biar kalau saya lagi ngomong jangan emosi-emosi itu. Tolong kontrol semua moderator punya emosi, oke? Bukan soal kalah menang anak Batak. Saya ini apalagi bilang saya takut. Saya mau takut dengan siapa dalam hidup ini? Engkau saya bukan pendeta juga, apalagi pendeta Budi Asali lari mel apa tidak jelas. Leki ngadas dengan ini Efrasoro diundang terus itu tidak datang. Mau takut dengan kau anak Batak yang tidak tahu kau ambil teologi di mana, kitab suci kau belajar di mana. Kalau kau baca dari Google apa semua orang bisa baca. Romo nggak mampu berdebat. Iya, naikkan si Surya itu pertanggungjawabkan. Tolong jambak. Semua protesan yang tulis begitu kan. Jambak naik saja semua. Naik semua yang tadi yang satu tuh. Naik saja yang siapa yang tadi Surya itu. Naik saja. Dia pertanggungjawabkan dia pun kalimat di atas bawah. Saya berlindung di atas kata kejujuran. Mulai dari situ. Ya, tidak selebihnya dari setan. Dari si iblis. Mana si Surya ya? Kali yang type di bawah. Yang type aneh itu kita langsung jambak naik saja teman-teman. Jambak saja. Mau pendeta Paul atau siapa tuh, jambak naik semua itu. Iya, dan juga ini saya mau jawab juga tadi ya. Untuk yang dia kan tadi kan ngambilkan 1 Petrus 5 ayat 2 ya. 1 Petrus 5 ayat 2, dia kan mengartikan kawanan domba itu sebagai gereja kan. Nah, kalau di dalam bahasa Yunani di situ tidak ada hubungan dengan gereja, ya. Poimnion toteo itu tidak ada hubungan dengan gereja. Itu 3 kata yang sudah berbeda dan tidak bisa dijadikan sebagai satu serapan satu kata. Tidak bisa. Mana si Surya tadi? Naiklah daripada kau type di bawah lah. Awan biru juga Katolik penerus tradisi pagan Roma penyembah patung. Kasih naik dia di sini. Private. Kalau private langsung blog saya tidak ada guna itu pengecut semua. Gini lebih mudah teman-teman momot di bawah tolong patroli ya. Saya sudah bilang tadi, tolong patroli komen. Ini sudah 15K, 17K, ini sangat berbahaya. Jadi tolong sangat rawan untuk tiba-tiba ini jelek ya. Hati-hati. Tolong momot kerja keras dulu untuk malam ini. Semua yang tulis aneh-aneh kita jambak naik saja. Maksudnya tolong dong teman-teman yang kalau Protestan, naiklah dengan kejujuran, beritahu kamu dari mana, perkara selesai. Lanjutkan diskusi, begitu saja. Kan tadi karena saya kejar, kenapa saya kejar yang denominasinya? Karena dia bilang dia mau bela dia punya denominasi. Tetapi saya belum tahu dia punya denominasi apa. Wajar toh? Saya bilang kau punya denominasi mana? Oh saya Lutheran. Tapi di Indonesia ada 19 Lutheran itu. Engkau punya yang mana? Saya tidak serang, tidak. Saya butuh karena dia pernyataan dari dia sendiri. Saya datang untuk bela dia punya denominasi. Bayangkan 60.000 datang dan bela mereka punya denominasi masing-masing. Sudah terjadi perkelahian doktrinal antara 19 denominasi Lutheran yang ada di Indonesia. Kan kasihan. Ya, dan benar ini faktual aja
Mereka hanya berlindung di bawah nama labelingnya saja, Luther. Tetapi apakah mereka bisa seia sekata? Teman saya yang sudah buatkan tabel ini mengatakan, setiap bagian-bagian denominasi punya namanya itu prinsip modalitas mandiri. Apakah mereka bisa saling bersatu? Tidak. Karena mereka akan berdiri dengan kemampuannya masing-masing. Ini teman saya yang sudah buatkan tabel ini, yang saya tunjukkan tabel itu, dia adalah mantan dari sana dan dia melihat dengan matanya sendiri apa yang terjadi dengan gerejanya. Ya, Hero bilang betul kan? Hero siapa bilang? Dari 19 Lutheran, mereka berbeda. Punya mentalitas berbeda. Sekarang pertanyaan kita untuk kita. Kalau begitu Roh Kudus yang sama, tetapi Roh Kudus seolah-olah berantem dalam dirinya sendiri. Karena semua dari 19 Lutheran itu akan berbicara berbeda. Walaupun sola scriptura. Pertanyaan saya untuk Melato. Kalau semua protestantisme berdasarkan sola scriptura, lalu dari mana akar dari perpecahan semuanya itu? Apa kata Melato? Ide saya? Dari apa? Dosa. Dari dosa. Dan dosa itu punya akarnya di mana? Di Kejadian 3:15 diambil, yaitu dari 3:15. ya dari Kejadian iblis. 3:15. Dari iblis. Kalau begitu denominasi adalah hasil dari iblis. Logika begitu, cara berpikir seperti itu. Ini yang sayangkan, dia sampai mengatakan bahwa denominasi yang di Protestantisme tidak punya fundamentasi apostolik. Kalau begitu hapus buang Efesus 2 ayat 20 yang mengatakan gereja didirikan di atas dasar apostolik. Kan logika gagal di situ. Makanya saya bilang, saya anjurkan anak Batak, tolong pergi belajar baik-baik, oke? Saya bukan soal fever, saya bukan soal itu, saya butuh 1 atau 2 orang saja, saya akan buka kitab suci untuk ajar, oke? Bukan soal takut dan tidak ya teman-teman. Saya ini pergi debat langsung di kultus Protestan, di hadapan mereka punya pendeta, tidak pernah. Tadi dia bilang dia punya elaborasi pemikiran bahwa sudah mulai takut. Takut dari mana? Dari Hong Kong. Ya, ini sebagai contoh, Mo ya. Ini sebagai contoh. Ini di dalam 19 tabel ini ada satu yang bukan bagian dari, mohon maaf ya, untuk orang-orang yang bersuku Batak ya, saya tidak merendahkan kalian, tetapi ini untuk melihat di dalam tabel tadi, saya mau tunjukkan ini. Ini satu-satunya gereja yang non-Batak yang Lutheran. Nih namanya. Ada yang tahu daerah Rejang? Siapa di sini yang tahu daerah Rejang daerah mana? Rejang itu Jawa ya, seingat saya Jawa deh. Rejang itu atau di mana? Di Aceh kah? Atau di mana? Saya kurang tahu. Jabar. Cari dulu. Ada Bengkulu mungkin. Ya, Bengkulu. Nah, daerah ini ya, nih. Sedangkan yang lain dari Nias, dari Batak. Pertanyaan mudahnya, apakah gereja Kristen Rejang bisa sepakat dengan contoh yang paling terkenal ini? Bisa sepakat nggak mereka dalam hal ajaran? Pertanyaan saya singkat, teman-teman yang mantan HKBP, mantan Nias, gereja Nias, tolong kalian naik di sini dan kalian katakan, apakah Lutheran HKBP bisa masuk kepada Lutheran, pergi ibadat di Lutheran Nias? Ya, contoh ya, nih. Ini misal contohnya ke Nias ya, berarti kalau Nias tuh yang di atas tadi, ya, nih. Nah nih, kayak gini contohnya. Nih, yang Amin contohnya nih Amin nih. Atau Banua Niha, Banua Keriso. Nah, makanya pertanyaan saya untuk tadi anak Batak, engkau punya, dia bilang kan mau bela dia punya denominasi. Denom, ya. Denom, jujur, dia bilang jujur, oke. Kalau saya butuh kau punya denominasi yang mana? Dia bilang saya tidak bisa omong itu karena itu nanti melanggar etika. Buset, sejak kapan sebut denominasimu itu melanggar etika? Berarti 11-12 dengan dia punya guru yang namanya Edis TV. Kan tidak mau sebut Saksi Yehova, tidak mau sebut Unisitarian, tetapi pola berpikir ke sana. Minta maaf ya teman yang Protestan yang ada di sini, yang garis fanatik, bukan soal kalah atau menang debat, mulai dari kejujuran yang paling kecil.
Ini Ya, dia belum bongkar jawab ya. semua ayat. Saya hanya pakai ayat prinsip. Saya bilang, oh arahnya ke sana. Belum, makanya pertanyaan pertama, gugurkan juga jawaban kedua. Ketika dia mengatakan bahwa denominasi tidak punya fundamentasi apostolik, hancur, dia tidak akan bisa memberikan jawaban kedua. Kalau itu tunjukkan bukti historis arkeologis. Bahwa gerejamu, denominasimu punya fundamentasi apostolik. Oke, di sini ada yang katanya dari BNKP, Nias. Ini terminal Alkes ini Protestan atau Katolik, saya kurang tahu. Akunnya privat tidak? Ya, sesuai dengan typing ya. Saya dari Nias BNKP katanya. Oh, bisa naikkan. Kalau minta naik, enggak apa lah. Naik Ya, aja. bisa naik, boleh. Berarti saya sudah framing kalah. Iya, saya kalah karena berhadapan dengan orang yang tidak jujur. Dengan tukang tipu. Buat apa menangnya orang tukang tipu? Oke, silakan perkenalan diri dulu, terminal Alkes. Ya gini ya, shalom buat semuanya, salve. Yuk. Saya memang asli dari Nias. Mhm. Sebentar dulu ya, host ya. Oke. Yuk. Santai saya Om. Dengan saya tidak masalah. Datang dengan sepenuh hati, dengan nggak ada masalah. Oke. Kenapa dengan BNKP? Apa kira-kira masalahnya? Ya, berarti Bapak seorang BNKP, Iya betul. bergereja di sana. Oke. Iya. Nah, ini pertanyaan simpel saja Bapak. Ini ya, ini berangkat dari salah satu rumus sampaikan tadi, pastor sampaikan tadi. BNKP itu Lutheran betul? Lutheran, ya betul. Iya. HKBP Lutheran betul? Iya. Nah, apakah sesama Lutheran ini bisa saling bekerja sama dalam hal doktrinal atau dogma tentang ajaran agama? Lebih-lebih gereja Kristen Protestannya? Bisa. Kenapa tidak? Bisa berikan contohnya? Contoh nyata ya, yang nyata ya, bukan teori. Contoh nyata, praktik. Seperti apa? Iya. Kalau misalnya ada perkumpulan tentang, atau misalnya kami di Nias ya, soalnya sorry ya, karena mau dia Katolik, mau dia Islam, mau dia apa, kami sudah toleransi yang tinggi. Oke. Jadi Ya, maksud saya ada contoh nyatanya enggak? Bukan teori ya, tolong bukan teori Pak. Mohon maaf. iya, kalau misalnya Terminal, ada saya jelaskan nih. Bukan soal kegiatan bersama, bukan soal kegiatan kemanusiaan, bukan soal doa bersama, bukan. Soal doktrin, ajaran. kalau ajaran ya mungkin kalau ajaran mungkin beda-beda ya. Ya, Ajarannya ini yang kita maksudkan di situ. Kenapa Roh Kudus yang sama? Kenapa kitab suci yang sama, tapi ajarannya berbeda? mungkin tata caranya ya yang berbeda. Tata cara ibadahnya beda. Tidak, yang pertama engkau bilang ajaran mungkin. Yang kedua engkau bilang tata cara. Pertanggungjawabkan yang pertama. Engkau bilang secara doktrinal, secara ajaran kalian berbeda. Kalau ajaran kayaknya sama. Engkau kenal ajaran di sebelah, di HKBP sebelah? Kalau di HKBP sama. Saya pernah juga mengikuti ibadah di HKBP waktu saya kuliah. Saya mengikuti HKBP. Oke, pertanyaan saya. Dari segi strukturnya, kepemimpinannya, apakah seorang di HKBP dia bisa memimpin di gereja Nias? Kalau seorang pendeta HKBP dia bisa memimpin di BNKP contoh ya. Iya, Ya, contoh. sama. Yes. Saya rasa tidak mungkin. Berarti dari segi struktur sudah berbeda. Karena kan kecuali kalau misalnya sama sekali di BNKP itu tidak ada pendetanya, kan begitu. Ya, makanya dari segi itu saja sudah tidak bisa disatukan atau bisa disatukan dari segi kepemimpinan. Saya rasa tidak bisa. Kalau begitu sudah terjadi cecok di situ kalau mau disatukan kan? Kalau disatukan, saya rasa bisa juga tidak, bisa juga terjadi.
Kenapa bisa juga tidak? Iya, karena toleransi tadi. Bukan soal toleransi, saudaraku. Kepemimpinan bukan sambung kepada toleransi. Di situ omong tentang struktur. Ya saling menghargai kan gitu. Bukan itu pertanyaan saya. Apakah struktur kepemimpinan bisa disatukan? Contohnya dari BNKP bisa memimpin di HKBP dan HKBP bisa memimpin di Gereja Nias? Saya rasa tidak bisa. Ya sudah. Berarti engkau jangan pakai mungkin, karena sudah memang dari seginya sudah di sana sudah diajarkan tidak mungkin. Perkara selesai, saudaraku. Berarti jangan isap rokok di sini. Saya punya. Mohon maaf Pak, mohon maaf, tolong jangan udut ya, tolong. Aduh. Bisa mute kamu. Nanti saya sudah report nanti. Terminal jangan marah ya. Engkau rokok saya kasih turun dulu ya. Minta maaf. Teman tolong naik, yang Protestan tolong naik, jangan rokok, naik karena saya punya room ini rawan, maksudnya untuk rokok, untuk apa sih? Minta maaf saudaraku. Jadi terima kasih untuk jawaban bahwa memang agak susah untuk menyatukan semua kontradiksi dengan 1 Korintus 1 ayat 10 IDC. Sudah kontradiksi dengan 1 Korintus 1 ayat 10. KIDC monitor atau saya bacakan aja? Enggak, sorry Pater, saya sudah baca ke mute, maaf. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Saat saya pikir sudah berbeda dari struktur organisasi, struktur hierarkis, kepemimpinan sudah sangat berbeda. Berarti mau bilang mau satukan bagaimana lagi? Karena itu anak Batak tolong ya. Tolong, engkau sudah 2 kali naik. Yang pertama engkau mau bela edis, yang kedua sekarang engkau mau bela denominasi. Tapi ketika ditanya, waktu itu dia bela, setelah edis turun dia naik. Oke, waktu itu saya masih ingat. Dia bilang dia mau bela edis, sekarang dia mau bela denominasi. Ketika ditanya denominasinya apa? Dia bilang Lutheran, tapi Lutheran itu ada di situ ada 19, tapi yang mana? Dia bilang demi etika dia tidak bisa sebut, berarti orang yang tidak berani. Tidak berani. Orang yang tidak tahu dia buat apa datang ke sini karena dia tidak punya keberanian itu sendiri untuk mengatakan yang jujur. Jadi minta maaf tadi saya turunkan siapa namanya yang asap rokok tadi, memang saya punya Terminal Alkes. Jangan marah karena saya punya room itu rawan untuk yang kalau rokok kalau apa, minta maaf ya. Bukan karena marah atau kau tidak, saya hanya menjaga agar room ini tetap berjalan dan teman-teman yang lain mau belajar atau mau bertanya tetap ada di sini. Kenapa agama diperdebatkan? John Jami Rewos. Protestan bukan agama. Yang kami perdebatkan di sini, diskusikan adalah bagaimana kerangka berpikir dalam kebenaran yang satu. Kebenaran itu objektif, bukan subjektif. Oke? Dalam Konsili Vatikan kedua katakan secara jelas mereka adalah komunitas-komunitas, bukan agama. Oke. Andi, silakan Andi. Ya Romo, shalom, selamat malam juga Ya. Romo dari Indonesia dan ya Romo, saya kira memang kita yang apostolik pun punya semangat yang sama, bahwasannya kita melawan ajaran Protestanisme, bukan orangnya, bukan orang Protestannya, tapi orang ini berpikir kita selalu menjelek-jelekannya. Ya, saya kira harus bijaksana karena Alkitab berkata apa, tapi mereka sepertinya menolak gitu ajarannya Romo. Ya oke, makanya seperti karena itu saya sudah kasih tahu dari awal. Dia kan tanya kenapa benci Protestan, saya bilang benci Protestan sejak kapan? Saya omong tentang Protestantisme. Ismenya ini yang harus kita lihat, Iya, paham. bukan orangnya. Nggak tahu, mereka nggak bisa mengerti dalam konteks itu. Karena tadi cara berpikirnya anak Batak bahwa Katolik berpikir bahwa gereja itu bangunan.
Ya sejak kapan gereja itu bangunan dalam konteks biblis dan kekristenan? Ya semua orang pun tahu itu gereja itu ya jemaat. Seperti itu. Oke Andi, santai aja. Tidak apa. Kristen pro Israel dengan siapa? Ya, semangat pagi Romo Cafe. Dengan siapa? Ya, panggil aja Kristen. Kesturun Tapi saya nggak mau on cam ya, nggak mau on cam. Nggak bisa, harus on cam. Namamu Kristen atau namamu siapa? Namanya anonim, tidak perlu dikenal, tapi yang penting Biar sudah. eksis. Malas dengan orang yang tidak jujur. Tidak ada guna saya. Orang yang bukan Kristen. Orang Kristen itu tidak akan takut apapun. Baca Matius 10 ayat 22. Matius 10 ayat 22. Malas dengan semua yang tidak jujur kesturun. Malas. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Kalau engkau bilang nama Kristen, Kristen tidak pernah takut. Sampai Om Ken kau pun kamera tidak akan takut. Kalau itu engkau bukan jadi orang Kristen yang sesungguhnya. Itu sama dengan pengecut, minta maaf. Yang di sini yang Protestan semua kalau mau naik, mau polemik, buka kamera. Tadi saya bangga dengan dua yang pertama tadi ya. Anak Batak dengan siapa yang dari saudara kita dari Nias. Tidak apa dia punya berpikir seperti itu, tapi berani on cam. Walaupun dia pengecut sebut denominasinya dari mana. Tidak ada guna sama waktu dan kau tutup kau punya. Saya pun nama Kristen, panggil Kristen. Setelah itu saya bilang saya anonim. Saya omong ini dengan siapa? Hantu atau siapa? Kalian pernah lihat ke saya tutup kamera kan? Ya, ini saya bicara dikit aja, Bang. Jadi, John, teman-teman, Jani Rewos, ini mau baku serang atau apa? Kau naik di sini Kak John? Jambak John itu tidak mengerti dia punya. Enggak, sudah saya jambak dari tadi, Pater. Ya, sudah kalau sudah begitu diterima. orang seperti itu. Sudah saya ini Naiklah John. Saya tidak mengerti pernyataanmu seperti apa. Ini mau baku serang seperti apa? Siapa yang bilang baku serang? Yang kita omong ini doktrin loh. ya, Bukan saya orang-orang seperti itu tidak ada guna. Silakan Frater. ya. Jadi data ini yang teman saya buat ini, memang dia tidak mau sharekan secara publik ya. Kemarin dia sudah beritahu saya, ini dia panggil saya ini ya, pakai kata kode ya. Ini supaya untuk tidak menyebutkan nama asli beliau karena memang dia sangat menjaga ini ya pribadinya ya. Itu dia memang dari sana, mantan dari sana. Nah dia bilang begini, data ini panggilnya abang ya, biar akrab gitu kan. Tolong jangan disebar kemana-mana. Ini sewaktu-waktu nanti akan berguna kepada mereka. Kapan ini mereka berdiri, kapan mereka ini terbentuk, ya saya akan usahakan ambil dari situs resmi mereka. Situs resmi mereka yang mereka tulis, entah itu blogspot, entah itu situs-situs official, mereka punya gereja, itu yang saya ambil. Begitu. Yang tadi ya, yang sebagai tabel tadi ya, tabulasi tadi itu yang saya tunjukkan itu. Jadi teman saya ini memang bisa dikatakan mantan dari sana dan dia sangat mengerti apa kontekstualisasi yang terjadi di kubu mereka saat itu yang dia alami ya. Itu. Makanya dia harus menulis seperti ini dan untungnya dia berjumpa dengan saya beberapa bulan lalu secara online di Facebook ya. Saya tidak akan sebutkan nama akun saya ya. Tapi yang jelas dia berjumpa dengan saya di Facebook. Dia pernah lihat konten saya yang bagus tentang secara struktural kepemimpinan gereja-gereja yang di luar Katolik, baik itu yang dari Ortodoks, baik itu dari Protestan. Dia tertarik untuk membacanya dan mulai berkenalan dengan saya lebih dalam tentang itu tadi. Oke, bantu dulu Hakim 25
21, 25. Bentar, Pater. Hakim 21.